duit buat bayar kuliah ini, mana ini yang itu buat bayar atau yang belum ini, aku merasa malu atau Sabar ya Andre, uangnya kakak lagi kurang banget nih, terus gajinya kakak juga berkurang. Minggu lalu uangnya kakak habis buat bayarin LKS-nya Gina, tapi kakak usahain buat bayar kuliahnya kamu. sabar terus itu kan kata keramatnya Mas tahu nggak? Dari dulu Mas bilang Andre itu harus kuliah, sekarang Andre nggak kuliah. Mas juga katanya mau biayain Andre, sekarang mana duitnya? Kakak kerja 14 jam sehari cuma buat nafkahin kamu sama Aldina tahu nggak? Terus kakak kuliahin kamu biar nasibnya nggak kayak kakak. Lah itu kan kakaknya sendiri. Saya siapa kuliah masuk kerja? Emang kakak mau nasibnya kayak gini? Kakak juga punya mimpi, punya harapan, punya cita-cita. Kalau kakak egois, kamu sama Aldina bisa mati tahu nggak? Alina bilang aja, Mas Edi itu pelit. Emang dari dulu Mas Edi itu kayak gitu, tau nggak? Vin, kamu mau kemana? Udah tadi sama si hiburan itu. Iya, aku mau minta uang 2 juta benerin uang Gibran. 2 juta? 2 juta? Oh, Vin, 2 juta bisa buat kita bayar kontrakan beberapa bulan tahu nggak? Terus kenapa itu si Gibran gak ada modal buat bayarin kamu deh? Jujur aku nggak ada uangnya. Itu aja terus alasannya. Terus itu apa yang minta? Dalam salam. Ini uang ini buat bayar kontrakan kita, soalnya udah tadi sama Bu Yati. Ini aja, kamu bilang ke Gibran buat cicil uangnya dulu. Kakak bakal cicil berapa? Kecil kan mau aku dipermaluin sama dia. Dia satu-satunya yang berharga. Berharga atau cari harga? Kakak bilang kayak gini biar kamu itu nggak salah cari pasangan tahu nggak? Kakak itu peduli sama kamu. Dan bisa kayak gitu ya mas. Mas itu cuma membantu hidup aku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bentar nggak ada Mas. Dengan gak ada uangnya. Ya sampai nanti dari tempatnya Mas aja. Udah gak ada tenaga Andre buat ngerjain kamu. Tolonglah sabar dikit lagi aja. Mas juga bakal cari uang pinjaman ke siapapun. Jangan pakai uang itu dulu. Uang itu dipakai buat darurat kita. Kalau misal kamu atau Aldina lagi sakit. Dulu, udah sekarang. Balikin. Kamu tahu nggak kakak nggak pernah minta kamu buat DO. Kakak ambil double job. Ambil kamu kerjaan biar kakak bisa ngapain sama kamu sama Aldina tahu nggak? Sampai kakinya kakak sakit dan mati rasa. Kakak kamu buat DO. Kalau misal kamu pakai uang ini sekarang, kita bakal diusir dari rumah besoknya. Kerja mati-matian. Lu soal bahwa itu biar gue masuk bersalah kan? Enggak, kakak nggak pernah ngelakuin itu. Kakak juga pengen kali bisa kuliah, bisa ngerasain main-main sama teman-teman kayak selain kamu sekarang. Cuman kakak nggak bisa, karena orang tua kita sudah meninggal, udah gak ada. Dan kakak harus tanggung jawab buat nampain kamu sama Aldina, atau enggak? Jaga. Lu ada berapa tau nggak? Lo tahu nggak seberapa banyak yang kakak korbanin buat kamu? Seberapa banyak yang kakak udah relain buat kamu? Semuanya kakak relain, tapi kamu sekalipun gak pernah nanya apa yang kakak udah lakuin, apa yang kakak sudah kakak alami ini. Paling penting kakak alami. Seberapa banyak yang kakak korbanin ya? Kalau senjata kamu gak pernah nanya. Lu nggak perlu tanya karena lu sendiri yang pilih jalan ini tau nggak? Jadi segini doang. Jadi segini doang yang semua kakak kasih buat kamu. Kamu lebih milih foya-foya anjing itu daripada kakak. Kamu tahu nggak seberapa kecewanya kakak? Lu gak apa-apa sampai ngomongin jadi stop Vina gua. Ambil semuanya, ambil. Tapi kamu ingat, 1 rupiah yang kamu hilangin itu sepanjang umurnya kakak yang bakal hilang tau gak? Semoga kamu bisa lebih bahagia sama barang-barangmu itu lah. Oke. Mau kemana? Udah tadi sama Gibran. Iya, mau. Pakai uangnya Gibran kan? Enggak. Ini tadi aku nemu uang di atas lemarinya mas. Pas tadi ke masjid. Uangnya di lemari, yang di amplop. Itu kan uang buat sekolah kamu, Vin. Kamu kalau semisal uang itu dipakai buat foya-foya, buat main-main gitu, buat senang kamu, gimana bayar sekolah kamu? Ya mas kerja lagi lah, cari uang yang lebih banyak biar alasannya gak ada uang terus-terusan gitu. Ya tapi kan Oh udahlah, kenapa sih mas Gibran cuma bawa kebahagiaanku, kayak gak suka gitu sama Gibran. bukan gak suka,
kamu itu masih naif, Gibran itu cuma memanfaatkan uangnya kamu doang yang terus-terusan ngalir. Jangan sok tahu deh mas itu nggak ada apa-apanya dari Gibran. Apa lagi? Ih, Bu Hayati, monggo masuk Bu. Lagi berantakan. Gak usah, Za. Makasih. Ini Ibu ada kepentingan ya. Ini kan udah bulan ketiga. Terus juga gimana ya, Za? Ibu kan janda. Terus cuma uang ini buat saya makan sama buat bayar pajak bangunan. Aduh, gimana ya Bu? Uangnya saya lagi nggak ada ini, soalnya uangnya saya lagi habis buat bayarin kuliahnya Andre itu. Terus juga masih ada ini Alvina juga. Aduh, mohon maaf ya Bu. Ya, Ibu tahu ya, kamu anak yang baik. Kamu juga kepala keluarga yang kuat ya. Punya adik 2, jelasnya ya susah. Tapi ya bisnis ya tetap bisnis. Soalnya ini Ibu kasih waktu sampai akhir minggu ini ya. Kalau enggak ya mau gimana ya, Ibu sebenarnya nggak tega, tapi ya terpaksa kalian di tempat lain. Ibu kan juga butuh makan. Bu, terima kasih banget Bu untuk waktunya Bu. Saya janji banget Bu untuk memberikan uangnya akhir minggu Bu. Kenapa lo kusut benar nggak kasih duit semesteran ya sama kakak lo itu? Dia beneran tertutup keren Her, dia udah tahu semua kebohongan gua. Kasian gue lihat lo begini terus, Dre. Lo tuh harusnya tuh bisa lebih tegas gitu sama kakak lo. Lagian dia tuh kan kakak lo ya, masa nafkain adiknya sendiri nggak bisa. Lo jangan terlalu segan deh. Gini, coba lo geledah rumahnya. Otomatis rumah lo di dalamnya, isi di dalamnya juga punya lo. Udah gue coba Her, cuman ya gitu Mas Reza. Gue bilangnya itu harus sabar. Atau yang paling parah, gue tuh nggak sadar diri. Tahu diri, lucu ya. Padahal dia tuh kerja keras tiap hari juga buat biayain lo kan ya. Lo tuh adeknya, kenapa segan-segan banget. Harusnya dia tuh bangga kalau bisa biayain lo kuliah. Bukan malah menceramai lo kayak anak kecil. Lo mati sakau gemetaran gitu, siapa yang ribet? Saya Dendre, duitnya tuh banyak, cuma diumpetin doang dari lo sama Alvina, kan pelit. Tapi dia kerja dan ngumpulin duit juga buat gue sama Alvina Her. Bagaimanapun Mas Reza itu udah berjuang. Itu cuma cara dia bikin merasa lebih berkuasa atas hidup lo, bikin lo ngerasa hidup di bawah bayang-bayangnya dia. Jadi nanti lo bakalan ngerasa punya utang budi selamanya buat si Reza itu. Nanti kalau kuliah lo gagal, emang mau? Ya. Emang mau lo kuliahnya gagal cuma karena kurang motivasi belajar? Nih Andre, minum doang, gak bakalan pernah cukup. Motivasi? Apa maksud lo? Ya apalagi menurut lo Andre? Ya pakai barang itulah nih, gue punya. Gak Hera, aku gak mau nyentuh barang kayak gitu. Itu barang haram, udah cukup gue minum-minum aja. Tuh kan, cemen lo Andre. Udah tahu hidupnya amburadul. Udah giliran gue mau bantu nolak. Aduh, kelihatan banget ini nanti mesti hidupnya amburadul, madesu, kuliahnya hancur. Nih gue kasih gratis dulu buat perkenalan. Tapi besok bayar sendiri ya. Udah luar, jadi sama ini lo pakai. Ya menurut lo aja, kalau gue nggak pakai ini ya, nggak mungkin gue bisa bertahan sampai sekarang deh. Lo udah gak waras, semua rasa enak itu cuma sementara, tau nggak? Itu malah bikin yang mau lo tambah sekarat. Gila lo itu Andre, lo itu jelas menderita. Ini gue kasih solusi biar merasa mendingan. Ini tuh bukan tentang cara lo berubah jadi kriminal gitu, enggak. Ini tuh tentang cara gimana caranya biar otak lo tuh mereda sebentar, biar semua beban hidup lo hilang, terus suara-suara rewel Reza itu hilang. Ya pakai ini gitu loh. Tapi kalau gue ketahuan, Siapa yang bakal tahu? Cuma gue sama lo yang ada di sini. Ini tuh rahasia kita. Pikirin deh, Andre. Habis ini lo bakal ngerasa terbang. Semua beban-beban lo hilang. Semua omelan kakak lo juga hilang. Terus nanti
semua rasa bersalah lo juga bakalan ikut hilang. Lo bakal jadi ngerasa raja di hidup lo sendiri, terbang bebas, bukan jadi budak kakak lo lagi. Terbang beneran bisa hilang semua. Beneran, gue itu nggak pernah bohong sama lo, Andre. Lo berhak bahagia, Andre, dengerin gue. Lo itu berhak bebas. Masa muda itu cuma sekali, nggak bakalan datang 2 kali. Nih, inget ya, peribahasa orang Inggris yang dulu gue baca di perpus. Wong urip iku kudu kendel. Berani lo, Andre, gini doang takut. Orang Inggris mana yang bilang kayak gitu? Lupain, cuma mau mencairkan suasana doang. Cuma sekali. Nah, gitu dong. Welcome to the real freedom, Andre. Udah, masih lanjut. Kan shift kita udah mulai 10 kali. Ya, tanggung Ren, soalnya ini kalau debunya ditinggal semalam aja udah numpuknya banyak banget. Jadi harus diselesaikan sekarang juga. Nih, dan dulu. Kamu tuh dari itu cuma diem. Kenapa? Ada sama Alvina lagi. Mana ya Ren? Mereka berdua kayak kompak banget buat geledah kamarku, cuma buat uang. Terus Alvina ambil uang aku cuma buat pacarnya itu. Aneh yang nggak tahu buat apa uangnya, sama pacarnya nggak jelas gimana. Kalau Andre uangnya dipakai buat kuliahan atau bukan, aku juga nggak tahu. Tapi aku ngelihatnya matanya seperti berbeda, bukan Andre yang dulu aku kenal. Kamu itu terlalu baik, ya. Tanaman aja kalau dikasih pupuk terus pasti bakal mati kan. Kamu itu terlalu menyuapi mereka berdua. Gimana ya Ren, aku nggak pengen mereka ngerasain apa yang aku rasain. Aku ingin mereka nggak mikirin cara dapat makan di esok harinya. Tapi nyatanya aku malah nggak bisa menepati peran ayah, ibu, dan kakak. Sebuah ironi banget ya. Kamu itu manusia biasa, Zah. Kamu juga bukan pohon, dan kamu juga bukan ayah, ibu, atau kakak buat adik-adikmu. Kamu harus jadi Reza yang tahu mencintai diri sendiri. Dan tanganmu gemeter. Kamu kurang tidur ya? Gimana aku bisa tidur Ren kalau misal di rumah ada 2 jiwa yang butuh harapan dan bergantung padaku. Ren, kayaknya si Andre bener deh. Aku maksa dia kuliah, tapi ironinya aku malah nggak bisa nafkain kuliahnya dia. Aku ngerasa kayak ngebohongin diriku sendiri, sama kayak memperalat Andre doang. Jangan bilang gitu. Andra itu cuma nggak tahu diuntung. Masa kamu kayak nggak pernah naruh rasa curiga gitu ke dia? Ya karena dia itu dia satu-satunya orang yang selalu percaya. Terus Alvina, mau biarin aja dia pacaran sama cowok gak jelas itu. Berkali-kali aku nasehatin Alvina, tapi bagi dia itu kayak cuman angin lewat. Gimana ya, aku udah capek nasehatin dia, tapi ya dia udah kayak orang dewasa, bukan adik kecil lagi yang manja sama aku. Makasih ya dan udah selalu dengerin curhatanku. Cuman kamu satu-satunya orang yang dengerin apa yang aku katain. Iya, sama-sama. Aku seneng kok kamu cerita kayak gini, daripada kamu diem terus, habis itu stres, habis itu sakit. Nah, besok pagi datang cowok yang ada kesempatan datang. Kamu jangan mikirin mereka terus, kamu harus mikirin diri sendiri. 3. Oh ya Ren, aku dapat info dari kota sebelah ada sebuah proyek besar yang gajinya agak lumayan lah buat aku. Ya Ren, aku juga harus berangkat malam ini soalnya aku dapat info dari kota sebelah sebuah pekerjaan, sebuah proyek
yang gajinya lumayan sih, bisa buat nafkahin aku sama keluarga. Tapi ya itu, aku harus pergi malam ini. Malam ini jangan nekat deh, jalan malam itu berbahaya, kan masih ada besok hari. Ya aku nggak ada pilihan lain, Ren. Aku harus cari uangnya dan perlu uangnya buat hari ini juga. Soalnya buat keperluan kuliahnya Andre sama sekolahannya Alvina. Hati-hati di jalan ya, aku pulang duluan. Tunggu, lihat muka kamu kurang tidur, kamu kurang makan, mata kamu merah. Yang lebih ngeri itu kalau misal aku masih di rumah itu, Ren, yang ada 2 jiwa yang selalu merengek meminta uang kepadaku. Dan ya aku nggak ada pilihan lain, aku sangat butuh uang itu dan uang yang lebih pokoknya untuk bisa menafkahi adik-adikku. Tolong Zak, biarin aku temenin kamu terminal, biar nggak terjadi apa-apa gitu loh. Kamu kayak gini tuh kayak kamu mau pamit pergi selamanya gitu loh. Kalau aku pamitnya baik-baik, aku pasti nggak bisa pergi, Ren. Ya terima kasih ya udah dengerin semua keluhanku. Semoga kamu baik-baik aja. Halo, Zak, kamu sudah sampai? Gimana? Masa sama Al? Belum bangun. Jadi aku bangun orangnya udah nggak ada. Kabur kali udah capek ngurusin kita. Habis. Bisa pagi Mas Reza. Kalau ninggal di rumah jam berantakan gini, masak ya? Gak mau, kan biasanya Mas Riza yang masak. Sekarang aja dia, siapa tahu mentar. Tadi aku cek kamarnya juga kosong. Tadi sengaja berangkat pagi-pagi biar aku nggak nagih uang yang kemarin. Sialan, bener-bener lapar. Kau saja ntar kalau Mas Reza pulang gak apa-apa. Tuh kan pasti gue yakin ya tuh, berisik banget kalau pagi-pagi. Iya sabar, jangan tergedor. Bu, kalau mau lagi kontrakan jangan ke saya, Mas Reza lagi pergi. Saya nggak bawa uang spesial pun. Andre, Reza di mana? Dia di rumah kan? Kan Mas Andre udah bilang Mas Reza nggak bakal kabur. Kenapa sih takut banget kabur? Mas Reza itu nggak bakal kabur. Dia kan paling suci di rumah ini. Astagfirullah nak, kalian nggak tahu? Dia nggak di pabrik Al, dia juga nggak di kebun. Terus kemana dia? Ujung dunia. Lu kenapa Ren? Berantakan banget. Reza itu nggak akan pulang, Dre, Al. Oh, jadi dia beneran kabur. Bagus deh, biar dia tahu hidup di sana susah gimana tanpa kita yang nemenin. Diam kamu Alvina! Reza itu nggak kabur, dia tewas. Gak mungkin, semalam dia masih marah sama gua. Lu bohong kan Ren? Semalam dia apa Andre? Semalam itu dia hancur gara-gara kalian. Tujuan hidupnya itu amat mulia nak. Dia cuma mau cari rezeki biar kalian hidup layak, biar kalian tuh bisa jadi lebih baik darinya. Dia itu ada di sini karena dia sayang kalian berdua. Semalam itu dia pergi sendirian jam 1 pagi. Berangkat itu dengan kondisi yang hancur karena uang tabungannya diambil sama kamu. Mas Reza, Kamu Al, kamu bilang dia pahlawan kesiangan. Kamu tahu nggak? Dia rela gak beli baju bertahun-tahun supaya kamu kelihatan sempurna di depan pacar toksikmu itu. Dan kamu Andre, kamu curi uang tabungannya kan? Itu uang hasil dia kerja keras nahan lapar di tempat kerja dia. Kamu mulai sakau kan sekarang? Mas Andre selama ini ngapain? Karena gue gak punya pilihan. Ini cuma satunya jalan biar gue bisa bebas. Bebas apa yang kamu maksud? Kamu itu bakal terkurung samanya, tahu nggak? Pilihanmu itu cuma 2, mati sakau atau mati overdosis. Kamu tuh bisa mati karena pilihan kamu sendiri Andre. Tapi mas kamu itu, dia tuh mati karena dia udah gak ada pilihan lagi.
Kalian bisa nggak hidup tanpa sampah yang selama ini kalian kira, yang selama ini kasih kalian makan? Itu nafkah terakhir dari Reza. Gunain sebaik mungkin. Di dalam situ ada nyawa Reza. Saya pengen pulang kok. Maaf bikin saudara ini. Ya nak, hati-hati di jalan ya. Uang kontrakan saya tangguhkan dulu. Kalian jangan mikirin uang kontrakan. Pakai uang terakhir Reza buat keperluan yang penting dulu ya. Terima kasih Bu. Aku belum minta maaf, Mas. Sekarang bisa apaan? Itu udah hancur, udah jadi pemakai juga. Uang itu cepat atau lambat juga bakal habis. Belum lagi uang buat bayar sekolahan loh. Kalau tahu uang yang aku dapat bakal segini mahalnya, pasti dari dulu aku udah ninggalin Kibran. Harusnya aku nggak dengerin ucapan sesaatnya Hera. Harusnya aku nggak memaksa Mas Reza untuk Mau sebanyak apapun itu, harusnya Mas Reza nggak akan kembali. terus sekarang kita bisa apa? Nih, Mas Andre juga aku. Gak ada satupun yang ada nama dia Al. Gak ada tabungan buat baju baru dia atau buat ganti ke motor baru yang dia pengen itu. Nggak ada Mas, semuanya buat kita. Semuanya emang dasar manusia egois. Dek, Mas tahu kamu lagi pusing. Mas juga tahu kamu sering merasa Mas kayak ngekang kamu. Maaf ya Dek, kalau Mas cerewet atau sering marah kalau kamu pulang malam. Mas cuma takut kamu salah jalan. Mas nggak sebodoh itu, matamu jelas beda. Kamu pasti mulai nyentuh hal-hal haram kan. Mas tahu kuliah teknik itu nggak murah. Alat-alatnya, buku-bukunya. Mas tahu ini ada sedikit tabungan. Mas kumpulin dari sisa-sisa uang bensin dan uang makan Mas di kebun. Tolong jangan ditolak ya. Pakai buat mikirin biaya lagi Ndre. Biar itu jadi urusan Mas. Kamu fokus aja belajar. Mas pengen banget lihat kamu pakai toga biar bapak sama ibu di sana bangga lihat anak-anak laki-lakinya jadi sarjana. Kamu itu harapan Mas satu-satunya buat jagain Alvina. Kamu harus tahu Ndre, Mas Reza simpan uang bukan karena Mas pintar menabung, tapi karena Mas pengen suatu hari lihat kamu sama Alvina pakai toga di hari wisuda dan pulang bawa cerita yang gak bisa Mas dapatkan di SMK. Jaga rumah ya selama Mas di kota. Jangan berantem sama adik kamu. Mas sayang kamu Ndre, lebih dari yang kamu tahu. Adik Mas yang paling cantik. Vin, maaf ya kalau semalam Mas belum bisa kasih uang buat beli make up atau tas baru yang kamu mau. Mas bukannya pelit, Mas cuma lagi nabung sedikit-sedikit buat pendaftaran kuliah kamu nanti. Mas nggak mau kamu cuma berhenti di SMA. Mas maunya kamu punya masa depan yang jauh lebih terang daripada Mas. Vin, Mas titip satu hal ya. Tolong lebih sayang sama dirimu sendiri. Jangan terlalu dengerin apa kata orang. Apalagi kalau itu bikin kamu sedih. Mas kerja keras begini supaya kamu gak perlu minta-minta sama orang lain. Gak akan pernah capek Mas buat nasehatin tentang kamu. Vin, di atas meja masih ada ayam goreng, makanan favorit kamu. Mas sengaja simpan buat kamu sarapan. Jangan telat makan ya. Mas berangkat sebentar keluar kota buat cari tambahan. Jaga diri baik-baik di rumah ya Vin. Mas sayang banget sama kamu. Belajar yang rajin ya, adik Mas yang paling cantik.